Puasa aja setiap hari. Oke, gue coba upload setiap hari selama bulan Ramadan. Premier setiap jam 4:30 sore. Gak jadi. Sekarang pindah jam tayang. Premier setiap jam 9 malam. Tonton sampai habis, terus isi buku Ramadan kalian di Instagram Drum and Drum. Memungkinkan nggak sih untuk seorang artis ini melihat lu di sosial media? Ada. Oke, gua. Oke, Ade, silakan. Ya gimana sih? Gue ngasih gini ke ini beneran bego, beneran. Berapa gaji kalian sebagai session player? Tadi ada... Jadi hari ini sudah ada Ibrani Pandean dan Ade Aferi. Yo, what's up? Tepuk tangan dong. Weh. Yo. Wow. Hey. Wow. Gak bisa kenceng-kenceng nih. Duitnya berkurang soalnya. Agak lemas tepuk tangannya. Karena ini lagi social distancing juga, gue sementara bikin kontennya via Zoom atau via Skype. Jadi kita hanya bisa bertemu lewat kaca ya. Apa kabar, Dek, Ban? Alhamdulillah baik. Baik, Baski. Mantep. Ya, Baski, gimana kabarnya, Baski? Gue baik, alhamdulillah. Tapi sebulan ini gue udah bukan berasa drummer ya, berasanya konten kreator. Iya, ya, gila sih. Dan yang Tapi lo gua dapat duit bulanan. Lu ntar royalti sama gua sama Bani nih pasti banyak. Lumayan Bang, 100.000 buat warteg-warteg di seberang bisa 5 hari. Sekarang 100.000. Lo kan berdua nih dari merantau ya, dari daerah, yes. ya kan? Ade dari Surabaya, Bani tuh sebenarnya asalnya Manado, tapi sebelumnya lo tinggal emang udah lama tinggal di Bekasi ya, Ban ya? Iya, jadi gua emang dari kecil udah di Jakarta gitu. Oh, terus Dari yang Jakarta. merantau dari Bekasi ke Jakarta gitu? Jadi pas ya pokoknya singkat cerita keluarga gue pindah semua ke Manado karena ya ada tragedi Mei 98 tuh sehingga bang bokap gue dilikuidasi. Kita nggak ada pekerjaan sama sekali, bertahan sampai 2008, 10 tahun jual semuanya, jual rumah, jual mobil semuanya sampai akhirnya berusaha bertahan. Oke. Ke 2008 mereka pindah semua lah ke Manado dan gua memutuskan di Jakarta sendirian. Itu awalnya. Jadi semenjak 2008 itu Ban ya lo sendiri. Yes, betul. Itu dari 2008 tuh gue benar-benar fight ya. Fight ya dari itu 2008 tuh. Kalau lu Dek pindah ke Jakarta kapan, Dek? Gua pindah ke Jakarta itu berangkat pertama kalinya tahun 2009. Waktu itu sebenarnya pas pindah itu gue nemenin band gue yang di Surabaya, ya. Rekaman di Jakarta sama produsernya Jakarta gitu. Mereka nggak pindah ya karena kan rata-rata kan udah berkeluarga dan udah ada pekerjaan di Surabaya gitu. Nah gue pas udah di Jakarta gue nggak balik. Ya semi kabur. Semi kabur ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya lagi nih, lu tuh di daerah masing-masing tuh ngapain? Festival band, kuliah, kerja? Kalau gua tuh ya remaja Surabaya pada umumnya ya. Sekolah, ya festival band juga. Gue pernah ketemu sama Bani nih, sekolah SMA dulu kita tanding Libas ya, Bani? Ini Libas, Liga Band Sekolah. Anjir, gue masih dia pakai bass waktu itu mainin ini kan, lagunya U2 kan, Ban? Iya. Elevation. Itu. Iya, sumpah. Gue udah ngeliat anjing sekolah ini jago banget. Itu lo sama Sesan bukan sih, Ban? Enggak ya? Bukan, itu ada gitaris namanya Soma. Oh, ada gitaris juga pakai Fender tuh, gue kira Cesar, men. Bukan, nggak tahu itu gue juga siapa. Itu festivalnya di mana? Jakarta. Gila, itu SMA ya. Bayangin lo SMA, anak SMA nih, terus lo di Surabaya itu band gue menang lah. Iya. SMA band
terpilih lah untuk mewakili Surabaya ke ini apa namanya ke Jakarta ikut lipat. Ih gila men, gue udah kayak ngerasa menang kontes AFI, tau gak lu? Akademi ya, yang bener-bener gue bakalan sukses nih, gue udah gak mau sekolah lagi nih, gue gak perlu sekolah, gue pokoknya band ini harus menang, habis itu gue langsung kaya raya di Jakarta. Kenyataannya akhirnya pulang-pulang juga. Akhirnya kembali juga ke Surabaya ya. Kayaknya Bani nggak nge gue deh. Gue masih ingat Ban waktu itu jadi jurinya Sandi Pasben ya Ban. Iya, sumpah gue nggak inget lu itu beneran lu ya? Iya. Tapi emang gue dulu mukanya ini sih. Gue dulu mukanya kayak copet kan. Kaki kurus, hitam gitu. Kalau Bani, lo ngapain Ban di daerah? Nah ya gue jadi pas di Bekasi itu terkenal banget dengan festival rock gitu pada zamannya. Oke. Jadi ya udah mau nggak mau gue keikut main festivalan gitu dulu. Zaman itu bawain Ingwi gitu. Mulai ikut festival, sempet Asian Beat juga, sempet macam-macam sih. Dan itu lumayan jadi punya banyak wawasan aja, dan mental manggung kita tuh jadi lebih terasah aja sih. Iya. Jadi ya itu ya pengalaman lu di musik awal-awal ya, berarti festival band. Kalau lu belajar di Surabaya gitu deh, ada tempat kursus yang bagus atau lu belajar sama salah satu musisi yang ngetop gitu deh? Jadi gue dulu itu drummer. Gue sempat ikut sekolah drummer resminya tuh malah sekolah resmi instrumennya tuh malah pas di drum. Gue ikut di Melodia waktu itu. Les drum lo? Les drum, itu gue malah drummer, malah gue udah malah jagoan main drum, malah gitar nggak bisa sama sekali gitu. Sampai ikut festival juga drum pas kecil ya. Terus habis itu mulai masuk ke SMP itu gue akhirnya kok kayaknya main gitar keren ya di depan gitu, nggak di belakang, kelihatan lah. Akhirnya gue bikin belajar gitar, sempat les piano juga, cuman nggak betah karena duduk dan monoton kali ya, maksudnya nggak bisa bergaya-gaya gitu. Terus akhirnya belajar gitar itu, gue pertama kali les gitar itu ada musisi namanya Mas Riki. Dia kalau sekarang di Surabaya sering di saxophone, main saksofonnya malah kemana-mana di Surabaya. Sering banget lah, kayak lo manggung sama artis lo wedding siapa gitu, pasti sering banget ada Mas Rio as a saksofonisnya itu tadi. Multi instrumen juga ya? Dulu dia gitaris jago banget. Oke. Gitar siapa Ban? Hah? Anak siapa itu? Tetangga gue ponakan. Anak Jason Ranti Ban? Bukan, ada lagi nih. Ini DDA nih. Gue kira apa hubungannya? Lo Bani itu tetanggaan sama Jason Ranti. Serius tuh Ban? Iya, satu kosan. Bukan tetangga seberang. Bilangin ya Ban, gue ngefans banget sama Jason. Lo berarti di Jakarta 2009, Bani di Jakarta 2008. Ya. Nah, berarti bisa dimulai 2009 menjelang akhir di Jakarta. Berarti karir musik lo berdua tuh kan dimulai dari tahun 2011. Enggak Bang, 2011 men. Itu 2000, pokoknya gue inget banget pas gue udah ngantor. 2013-an kalau nggak salah. Oh, 2013 ya? 2013? Kalau nggak salah, ya. Oh, lu berarti 2013 tuh Ban, baru session. Gua waktu itu sebenarnya dari 2011 tuh udah sempet GAC. Gua awalnya dulu GAC justru. 2011 itu? Ya. Iya, tuh gua awalnya GAC. Sampai akhirnya kan GAC sama Tangga satu manajemen tuh. Oke. Nah ya udah, kebetulan Tangga lagi ganti session player semuanya, ganti tim. Ya udah, jadi akhirnya baru Tangga. Jadi habis GAC baru Tangga. 3 tahun. Lu berarti 3 tahunan juga deh ya? Bisa main gitu. Iya, benar. 3 tahunan ya, 2000. Iya.
10, Kita 11. tahu. Iya, 12-an kan lu 2012-an ya? Oh, 2009 itu pindah Jakarta. 2010 tuh gue mulai kuliah. Oh, mulai kuliah. Kuliah di Jakarta. Nah, sampai mendekatin akhir-akhir itu makanya gue baru dapat link lah untuk bermain di ranah session player tadi. Nah, ini pertanyaan yang penting nih buat gue. Lo pindah ke Jakarta dari daerah lu sebelumnya. Apa yang lo lakukan waktu pertama kali pindah ke Jakarta? Pertama kali gue lakukan ya itu tadi ya, gue rekaman yang sama bandnya itu. Kebetulan waktu itu gue berangkatnya pun dibayarin sama temen gue itu. Jadi temen gue yang punya project itu namanya Erik Irsan. Dia punya band namanya Moveno, band rock keren. Yeah. Terus yang pertama kali gue lakukan waktu itu selain rekaman, gue ngacir sebenarnya. Gue pertama kali keliling tuh, gue ke Tebet, apa sih ya, sama tempat burger tuh, yang ada Burger The Jones ya namanya ya. Anjay, iya, tahu gue. Ya di situ. Nah, di situ tuh, gue pertama kali ngeliat, oh Jakarta keren ya, kayak Bali gitu. Iya benar. Iya itu. Mereka Bali banyak toko ada burger gitu. Cuma waktu itu Burger The Jones, gua aja mikir belinya berapaan nih gitu. Itu sih pertama kali gua malah ngacir. Gua malah sering kayak ngacir ngalor ngidul gitu loh. Kayak gua samperin aja yang kira-kira tempat keramaian yang kira-kira ada tongkrongan live musik di mana sih, gua tanya-tanya gitu. Gua nggak punya teman juga waktu itu di Jakarta, nggak punya keluarga juga. Oh, jadi lo benar-benar pure sendirian tuh ya sama teman-teman band lo dari Surabaya tuh ya? Ya pulang. Wah, waktu itu gue rada nggak enak tuh. Si teman gue Irsan tuh balik ke Surabaya. Nah, gue nggak punya. Gue kan tinggal di rumah tantenya tuh. Tapi kan lama-lama nggak enak juga kan. Juga maksudnya tinggal. Ya. Gue siapa gitu. Numpang, bukan keluarga juga. Tapi tante sama, gue inget banget namanya Tante Jen sama suaminya tuh baik banget. Terus akhirnya suaminya waktu itu nawarin gue kerjaan. Saya mau tetap stay di Jakarta, nggak pulang gitu. Bokap nyokap gue waktu itu udah nelponin, mana lu nggak pulang-pulang kayak gitu. Terus udah, akhirnya gue sempat ngelamar di banknya apa ya namanya, lupa gue. Bank internasional kok, tapi sebagai employee asuransi, kalau nggak salah. Asuransi. Anjir, office boy anjir. Employee asuransi. Mana ada? Serius maksudnya? Sorry, bukan asuransi. Apa ya waktu itu? Yang pokoknya tuh ya, lo kerja nih. Okay. Gue inget banget salary-nya waktu itu yang ditawarin. Pokoknya gaji pokoknya tuh 1,5. Oke. 1,5 juta. Terus nggak tahu pekerjaan, gue lupa pokoknya 1,5 juta. Terus gue pernah, tapi sama si HRD-nya bilang gini, tapi kalau kamu kerja keras sampai pokoknya kamu kerja keras, kamu bisa dapat bonus total tuh bisa sampai 3,5 juta, 4 juta. Okay. Waktu itu gue isinya 4 juta tuh gue udah berasa jadi kayak Bakri, men. 1,5 juta ya gue udah kayak gue udah bisa belanja McD nih istilahnya setiap minggu kayak gitu. Udah, habis itu wah semangat dong gue ikut ini ngelamar. Sempat di interview juga, katanya di Gatot Subroto. Okay. Udah, itu gue inget banget pas keluar, pas gue mau balik waktu itu gue baliknya akhirnya ke rumah si Tante Jen lagi kan, habis ngelamar itu. Habis mau pas balik itu, gue ketemu ada orang ngelamar juga. Juga terus waktu itu udah siangan atau sorean gitu, bilang kayak gini, lamar juga mas gitu. Iya, bilang gitu. Mas juga ya? Iya gitu. Enggak, saya kebetulan saudara saya udah ada di sini terus lagi nyari kerjaan. Ya udah ngelamar. Semoga ini mas, semoga keterima ya, amin, sama-sama gitu. Terus habis itu tiba-tiba gitulah ngomong kan dia, gaji pokoknya lumayan soalnya, terus gue yang ngomong gaji pokoknya ini ya mas ya lumayan ya, apalagi kalau kita kerja keras itu nanti bisa dapat bonus gitu. Nah yang kayaknya orang itu ngomong gini, mas tahu nggak kalau seumpamanya mas kerja keras itu kerjanya itu jam berapa ya, masuk jam 7 pagi pulang jam 8 malam, itu udah paling pagi.
Gue langsung gini, maksudnya jam 7 pagi close 8. Karena itu apa ya, gue lupa deh nama ininya. Jabatannya tuh apa, jadi kita tuh harus yang nyari klien gitu loh. Bener. Marketing gitu ya, marketing lo ya? Iya, benar kayak marketing. Jadi lo pantang pulang sampai klien lo ini nyampe target. Kalau lo nggak hari itu, ya udah lo dapetnya 1,5, nggak jadi bakri lo. Kayak gitu. Lah kalau lu Ban, ngapain Ban? Awal-awal pas lu dari pindah ke Bekasi ke Jakarta tuh ngapain dulu? Awal-awal di Jakarta. Iya, Ini cerita. Gue ini dulu, bentar. Iya. Yo. Jadi dari 2008 itu macan festival kali. Jadi benar-benar ikut festival apapun, karena di satu sisi kalau lu menang dapat duit ya kan. Kalau menang dapat duit, which is ya lumayan buat tambahan-tambahan. Sampai suatu titik gue kayak aduh gila capek juga ya festivalan, karena dengan lu festival jatuhnya kalau lu menang dapat duit, kalau nggak menang nggak dapet duit kan gitu. Akhirnya gue kenal sama si Vicky gitar, Vicky GAC. Di situ awal dari situ, terus dia bilang, Ban, lu coba deh, gue kan itu masih di Bekasi, dia bilang lu coba deh pindah ke Jakarta Selatan. Karena biar lu bisa deket kalau mau nongkrong. Gue itu mesti nggak ngerti nongkrong ngapain ya, gue nggak ngerti poinnya apaan. Karena benar-benar gue di situ nggak ada teman musisi, nggak ada pegangan istilahnya. Teman-teman session tuh nggak ada waktu itu, nggak ada. Itu Vicky lah nawarin gue, coba lu pindah ke daerah selatan, nanti gue bantuin lu pindahan kosan gitu. Dia sampai nawarin kayak gitu. Akhirnya benar, pas gue pindahan kosan, dia pakai mobil Espasnya dia tuh, gue inget banget, dia bantuin gue pindahan ke daerah selatan waktu itu, di mana gue mesti nyari yang murah kan. Gue inget banget kosan di Bekasi waktu itu 350 sebulan. Sementara di Pejaten di Jakarta Selatan itu sebulan 6,5, which is lumayan jauh banget tuh kan bedanya bagi 2 kali lipat ya. Iya, gue mikir anjir gimana, Vicky bilang gitu, udah bisa Ban, pasti bisa. Setelah gue pindah kosan, ya gitu Vicky mulai nawarin reguler di kafe gitu. Sebelumnya kebetulan gue udah pernah reguler yang lebih istilahnya apa ya, lebih Bronx lagi lah, maksudnya bayaran waktu itu 50.000. Pernah tuh gue ngalamin. Yang bener lu. Iya. Yoi. Lu bayangin main 3 sesi, Bal. 1 sesi 1 jam. Jadi ya, gempor lah. Iya, 50.000. Dan itu vokal 3. Pokoknya yang lu tau kan yang band cafe yang formasinya banyak tuh. Nah, kayak gitu. Waduh, kalau 50.000 kelar juga sih, maksud gue. Capeknya. Iya, cuman waktu itu gue sempet jalanin berapa bulan gitu. Sampai akhirnya gue ditawarin sama Vicky. Akhirnya gue cabut yang di situ, gue ke Vicky. Oh, gitu. Oke. Tapi tuh lu belum jadi session player artis gitu ya? Belum. Gue dari 2008 sampai, ya sebenarnya sampai sekarang hitungannya gue masih reguler. Cuman dari 2008 ke 2011, itu gue bener-bener reguler tuh. Reguler, sampai ada beberapa artis baru gitu, kayak gue pernah sempet ngiringin Karen Idol, cuman memang mainnya lebih ke reguler dulu, band reguler. Lebih ke reguler, tapi sampai sekarang kan? Yes, kebetulan emang gue entah kenapa, karena gue mengawalinya di reguler, dan gue emang seneng banget reguler, jadi ketika gue waktu kemarin sempet session, gue tetap masih ngambil reguler sih sampai detik ini. Karena memang nggak tahu, seneng banget reguler, entah kenapa. Sebenarnya tuh yang jadi pertanyaan orang-orang itu kan, kita tuh mesti ngapain sih dulu di Jakarta? Yes. Apalagi orang-orang yang rata-rata merantau, kayak gue juga sempat merasakan merantau gitu kan, kayak lo sama adek. Sebenarnya yang menolong itu ya teman ya, Ban ya? Betul sekali, gue setuju banget. Dan memang istilahnya menolong teman dalam artian dia juga nggak langsung ngasih kita, ngerti kan, kayak ada kan yang lu kayaknya belum nih, ibaratnya lu pernah ngerasain itu kayak nggak, lu belum, nanti suatu saat nanti. Nah, yang melihat potensi itu waktu itu Christian Dharma ini basisnya tangga GAC dan lain-lain. Dia gue inget banget dia salah satu session player yang tersibuk di zaman itu gitu. Dan dari mulai live sama recording, Christian Dharma lumayan gokil sih di zaman itu. Nah, dia akhirnya yang bilang, lu mau main sama tangga, Ban? Pengen banget ya, Chris. Tapi
dia nggak langsung bilang ya udah besok ya gue tawarin, nggak, dia bilang tunggu setahun lagi ban ya gitu. Dia cuma bilang janjiin itu dan akhirnya bener kesampaian, gue main sama tangga setelah setahun. Oke, Ade udah balik lagi. Doain buat gue nggak, Dek? Enggak lah. Kenapa? Ya, berarti itu tadi yang gue bahas sama Bani. Berarti teman itu yang menolong kita kan awal-awal tuh pasti di Jakarta. Ya benar. Ya kan? Sangat benar. Nah, berarti kan ini sebenarnya pembahasannya tuh sudah di luar musik lo kan. Gimana caranya lo bergaul, gimana caranya lo komunikasi sama orang. Gue sering banget ditanyain, gimana sih Bang cara bergaul sama musisi? Nah, itu juga sering tuh gue dapat pertanyaan gitu. Menurut gue ya, ini sorry sebelumnya dipotong. Menurut gue itu hal yang wajar ditanyain, apalagi dengan posisi lo berangkat dari nol, nggak punya siapa-siapa. Takutnya terlalu so akrab, ntar bersikap gini takutnya terlalu gimana gitu. Mungkin gitu kali ya mikirnya. Kalau gue sih dulu mikir juga. Sampai akhirnya gue dulu tuh kayak berusaha mengasik-asikkan diri, men. Nah, bayangan gue waktu itu, wah Jakarta tuh anaknya asik-asik, gaul-gaul, habis itu gue jangan sampai kelihatan inilah gitu. Gue sempat kepikiran kayak gitu. Sampai akhirnya gue pernah suatu saat waktu itu ketemu temen gue SMA yang dia emang anak Jakarta, terus dia kuliah di Jakarta. Bintang lah di sekolah gue. Maksudnya cepat dan banyak yang naksir gitu. Terus gue ketemu lah sama dia tuh di Semanggi. Di Semanggi. Nah, gue liat Bang, karena apa tuh yang di atas tuh? Oh, ini Skydining. Skydining. Gue kesana, terus habis itu ketemu lah temen gue. Gue ngeliat kan, anjir. Ya. Mewah ya. Cewek Jakarta yang urban yang menawan gitu gimana sih gue bilang. Ya udahlah, terus habis itu gue tuh bahkan bingung. Gue manggil temen gue ini apa ya? Lo, gue manggilnya lo kamu enggak ya kayak lo gue kayak gitu. Nah sampai akhirnya gue berusaha ngomong tahan gitu. Sampai akhirnya setelah gue pulang gue merasa bego sih. Gue kenapa harus bersikap so asik ya gitu. Kenapa harus bersikap supaya mereka istilahnya dia ini nih apa namanya nih anak notice sama lo ya. Notice nih dia asik nih anaknya nih sama apa dia nggak inilah. Kadang-kadang kan mungkin kan ada beberapa stigma yang kayak umpamanya diketawain gitu-gitu. Sampai akhirnya gue setelah mikir itu gue ngapain jadi so asik, mending gue jadi sendiri aja. Sampai akhirnya gue kayak ya udah ketemu dia kayak ngomongnya biasa ya masih medok. Oke. Ya makanya gue kayak umpamanya ditanyain kayak gitu lebih kayak ya udah lu nggak jadi siapa-siapa. Kayak Bani tuh dia udah jadi dirinya sendiri aja kayak dia sering banget ngata-ngatain gue anjing di vlognya dia. Sampai gue tuh lebih terkenal di vlognya Bani daripada di Instagram gue. Tahu nggak lo? Kayak ketemu nih, Bang, aku ngeliat abang di vlognya Bani. Lu dengerin album gue nggak? Enggak, ya udah. Kalau ngajak foto bareng gue tinggal, men. Gue udah rekaman 3 bulan gak didengerin lagi albumnya. Iya. Gue ngerekam itu bayar loh studionya itu. Malah Bani. Iya. Kayak gitu. Pokoknya menurut gue sih akhirnya ketika itu gimana sih cara bergaul, mungkin pertanyaannya kayak gitu. Ya lu jadi diri lu aja. Ketika lu umpamanya ngerasa kok gue kayaknya nggak masuk ya di pergaulan itu, ya udah jangan. Meski pergaulan itu nanti bakal bikin koneksi lu banyak atau apa, tapi menurut gue yang penting kenyamanan kita dulu sih. Nah kalau lu Ban punya ini nggak sih Ban, punya cara tersendiri nggak untuk bergaul sama musisi untuk mendapatkan lingkungan bener, baru? Gue seneng banget pertanyaan ini karena ini lumayan apa ya, kayak banyak banget akhirnya jadi musisi. Ada beberapa yang segitu pengennya masuk ada di lingkungan itu sehingga berusaha tidak menjadi dirinya sendiri gitu, dan akhirnya terkadang ada yang istilahnya selingkungan ini ngerasa kayak lu apaan sih, maksudnya jadi ngerasa terganggu. Karena gue punya pengalaman pribadi banget dan mungkin ada juga tahu. Aku tahu. Jadi sekarang dia udah nggak main ya.
Aku udah tahu dia udah ketangkep kasus. Bah, jangan diedit ya. Awas. Ayo lanjut. Iya, gue tuh tipe orang yang memang apa ya, gue apa sih ngefans banget sama seseorang. Nah, gue ketika kalau udah ngefans sama seseorang tuh, itu lumayan bisa norak banget dalam artian gila nih, ini gue ngefans banget sama dia nih, ini dia ada di depan mata gue nih gitu kan. Nah, di suatu ketika karena gue waktu itu gue udah session tuh waktu itu, gue ngefans banget sama nih orang sampai akhirnya ya gue pengen dinotis nih sama nih orang nih. Gue pengen dinotis, akhirnya gue so asik lah gitu. Wah gila, dan ini bener, ini bener-bener ya bukan dalam artian menjilat ya. Ini gue bener-bener ngefans sama dia, ngefansnya gitu. Gue bilang, wah gila, gue ngefans banget sama lo nih, wah gila, gokil. Waktu itu kita lagi ada satu acara barengan gitu. Satu acara barengan, dan gue mampir ke waiting room, artis roomnya dia kebetulan ngiringin seseorang juga gitu. Gue bilang, gila gue ngefans banget sama lo. Pokoknya semua gue bilang, sampai akhirnya nih orang ngerasa kayak, ini lu apaan sih gitu, kayak ngerasa keganggu gitu. Terus gue awkward gitu, terus akhirnya ya udah gue mundur pelan-pelan tuh. Di momen itu gue ngerasa, orang belagu banget sih gitu loh. Maksud gue di situ gue lumayan ilfeel sama dia. Gue lumayan ilfeel karena ya ibaratnya lu mengidolakan seseorang, ternyata seseorang itu nggak apa ya, nggak, istilahnya nggak ada feedback buat lu, dia malah kayak dingin gitu sama lu. Tapi poin plusnya ketika dia gituin gue jadi belajar gitu. Akhirnya gue belajar, ternyata nggak semua orang kayak gitu, nggak semua orang bisa lo gituin, Ban. Nggak semua orang terima dengan gaya lo yang kayak gini. Dan jadinya jadi motivasi gue juga bahwa oke, gue akan buktiin gue bisa kayak lo, tapi dengan gaya gue yang kayak gini gitu. Ibaratnya gue jadinya kayak gitu. Berarti ini bukan tokoh yang nyamperin lo. Yang nyamperin gue. Iya deh. Yang nyamperin lo kan? Iya. Yang nyamperin lo kan, yang udah nggak main lagi kan. Yang udah diburon ini ya. Gue ini sama Bani pertama kali main basis tuh sama Bani, Bal. Secara session player ya, sama Bani pertama kali di tangga itu. Oh, di tangga ya. Dan kita dulu kamar, tiap luar kota sekamar, jadi dia lumayan tahu ya cerita hancur-hancurnya gue diremehin sama orang-orang, dia lumayan tahu gitu. Pada akhirnya memang lu nggak bisa maksain jadi orang lain sih, benar. Jadi ya udah jadi diri lu sendiri aja. Toh nanti ketika mereka notice, mereka sendiri yang akan inin lu kok gitu. Kalau gue akhirnya jadinya kayak gitu. Mereka itu notice-nya karena attitude lu kah atau karena skill lu? Mereka udah tahu, Ade asik mainnya, Bane asik mainnya, atau mereka taunya, ternyata Ade asik orangnya, atau Bani asik banget orangnya, lucu apa segala macam. Mereka lebih notice mainnya kah atau gaulnya lo? Kalau menurut gua untuk pertama kalinya pasti skill. Gua nggak bilang harus skill hebat ya. Ya. Gua sangat tidak percaya dengan Bani ini lebih hebat dari ini, lebih enak dari sumpamanya siapa, Kak Kris, atau Kak Kris lebih enakan ini dari Bani. Gue sangat nggak percaya itu, karena menurut gue orang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Pastinya kalau seumpamanya di notice tuh pasti kemampuannya dulu, karena kan tujuannya kan entar untuk direkomendasikan sama temennya atau untuk diajak bekerja. Nah setelah itu, lu nanti attitude dan gaulnya gimana sih kayak gitu. Menurut gue ya. Benar, gue juga setuju. Jadi orang akan notice lu ketika lu melakukan tanggung jawab lu dengan baik, dalam artian kayak jadi musisi gitu. Orang akan, ternyata dia istilahnya dalam hal ini gue kalau session ngulik, dan akhirnya orang lumayan notice tuh. Jadi Bani tuh ngulik lu, kalau misalnya benar kata dia orang, jadi kalau mau ngerekomen juga jadi apa ya, jadi nggak takut-takut ya? Karena kan iya kayak gaul sih sebenarnya pada akhirnya penting memang, cuman bukan terutama sih, dan memang skill sih. Iya benar, skill dalam artian nggak harus
lu jago banget. Enggak. Kalau dalam hal ini session ya lu ngerti porsi lu aja, kayak berusaha. Kalau gue selalu nggak tahu caranya gimana, cuman gue selalu bilang coba untuk ngenakin lagu gitu. Gue juga nggak tahu bilang dengan teknikalnya gimana, cuman gue cuma bisa bilang gitu, berusaha mengenakin lagu gitu. Berarti kalau kita udah masuk ke dunia ini, kita udah nggak seberapa penting kecepatan kita, seberapa penting gua jago ngechops. Iya. Gitu ya. Kok lu ketawa? Hah? Lu jago nggak chops? Apa? Lu jago nggak? Gua nggak jago, tapi gua dianggap lah. Dianggap aib, tahu nggak lu? Oke, berarti kan main gimana? Apa? Ladies Night ya? Ladies Night, cuy. Oh, pertama kali ya Ladies Night. Terus datang nih si bocah. Siapa nih orang gini? Dia gini, "Hai Bang." Panggilnya pasti Bang. Sekarang YouTube-nya ratusan ribu subscriber, nganggilnya Dek. Terus kalau gua chat langsung oke. Ya itu kan dulu, Dek. Dulu ya, bener-bener. Jokowi waktu masih sekolah sama sudah jadi presiden beda juga, Dek. Tapi ini ya, apa namanya? Berarti memang secara main kita tuh harus bener gitu kan, bener di tempatnya, bener sesuai porsinya ya kan, bukan lagi bicara, lu jago speed lu, speed lu 100, 200, 300 gitu. Nah terus ini pertanyaan penting juga nih. Aduh anjing, gue lupa mau nanya apa ya. Udah internet kemarin ngada, laptop error. Ini acara apaan sih? Ini udah belain nggak ngabisin weekend gue sama pacar gue loh buat diajak Iqbal gini. Lupa lagi. Gini nih, misalnya memungkinkan nggak sih untuk seorang artis ini melihat lu di sosial media? Kayak misalnya kan ada tuh beberapa musisi lah ya yang top dari sosial media kayak lu gitu Ban. Itu lu pernah nggak sih Ban di hire sama musisi ini karena YouTube lo, karena Instagram lo juga Dek, pernah nggak sih Dek? Siapa dulu nih? Ade. Oke, gua. Oke, Ade, silakan. Ya gimana sih? Gue ngasih gini ke ini beneran bego, beneran anjing. Lu jangan kebanyakan Indomie, Bal, mati duluan lu ntar. Makan sehat. Lu kan bakso mulu kan, makan. Mau Bani dulu. Oke. Memungkinkan atau enggak sejujurnya, kalau gua sejujurnya sih kayaknya enggak ada ya yang karena Instagram atau YouTube. Cuman memang ini yang perlu digarisbawahi adalah itu mungkin gitu, lo bisa dipakai hanya karena orang lihat dari Instagram. Cuman terkadang itu nggak mutlak juga karena ada yang nggak tahu sekarang udah bisa IGTV. Cuman zaman dulu kan Instagram cuman 1 menit tuh. Kadang orang nggak bisa menilai permainan seseorang hanya dari 1 menit aja gitu. Jadi banyak faktor. Jadi kayak misalnya lu main video lu bikin video di Instagram, lu kan udah well prepared banget kan, itu pasti nggak mungkin kalau lu poles dulu segala macem, lu apain diedit dulu ya. Ketika orang ketemu lu langsung, kok mainnya nggak gini-gini banget gitu, maksudnya nggak asik kayak di Instagram gitu. Nah, gue bilang nggak mutlak, cuman itu bisa terjadi gitu. Bisa terjadi, cuman nggak mutlak dari Instagram lu bisa dipakai seseorang. Cuman ada juga yang memang bagus gitu. Oke. Kalau lu Dek, pernah nggak Dek lu dipakai gitu karena Instagram, karena YouTube lo? YouTube gue nggak aktif sih. YouTube gue ngepost suka-suka gitu. Instagram, nah ini menurut gue pertanyaan lu ini bagus banget. Kayak pertanyaan yang mungkin relevan banget dengan zaman sekarang. Ya. Di zaman
kita dulu nih, umpamanya tahun 2009, 2011-an, 2010 sampai 2013 kan Instagram nggak begitu hits kan. Nah, kalau pertanyaannya mungkin nggak sih sekarang cuman bisa dilihat dari Instagram. Bani itu bener banget jawabannya. Kadang-kadang kita ngemoles banget di Instagram. Jujur aja deh, gue kadang-kadang kalau nge-post Instagram, kalau ada yang nyangkut, gue ulang lagi tag-nya. Betul, betul. Jujur aja, karena apa namanya, ya mungkin berpikirannya itu untuk profil kita, CV singkat kita lah ya sekarang Instagram. Cuman yang gue sedihin adalah jawab dulu pertanyaannya, apakah mungkin contohnya siapa? Kan Haya kan main sama Bali Lounge, emang bagus gitu loh si Kanaya, mungkin banget sekarang meskipun dia di Bali posisinya, ya enggak? Jadi kayak sekarang sekarang itu menurut gue mungkin banget semuanya terjadi di Instagram. Jadi sekarang itu zamannya lo nggak perlu capek-capek banget ke Jakarta untuk beradu nasib, karena istilahnya lo bisa ngemulai start di kota lo dulu dengan pakai Instagram, Twitter atau apa lah, akhirnya tergantung ke masing-masing individualnya. Cuman kadang-kadang yang gue sedihin juga, balik ke omongannya Bani tadi, akhirnya terlalu konsennya malah gimana kelihatan bagus di Instagram. Kadang-kadang itu ini gue ngomongin kadang gue itu pernah mengalami momen gue sangat ketergantungan Instagram. Sangat ketergantungan sampai akhirnya apa-apa jujur gue palsu tuh di Instagram, pencitraan. Makanya Bani tuh kadang-kadang kan, lo sok ini mungkin bercandaan, cuman gue pun nggak pernah kesinggung. Cuman sampai akhirnya gue sadar, bener sih kadang-kadang gue ini istilahnya pencitraan lah zaman dulu. Makanya gue sebenarnya udah 6 bulan 7 bulan yang lalu gue udah nggak pernah download Instagram. Gue akhirnya mulai main Instagram lagi pas corona ini, ya nggak sih? Maksudnya mulai nge-post pas Java Jazz. Menjawab pertanyaan lo tadi, jawaban kesimpulan gue adalah, dari jawaban tadi yang muter-muter, jawaban kesimpulan gue adalah sangat mungkin lo di Instagram. Ketika lo memang istilahnya bagus, lo sangat nggak apa-apa naruh. Tapi jangan sampai itu dijadikan benar-benar poin utama lo untuk berkarya, atau mungkin untuk mempromosikan CV lo itu tadi. Karena balik lagi akhirnya bener Bani, pas dia udah diajak aslinya, kok kayaknya nggak sebagus yang di Instagram ya. Nah, itu malah jauh lebih fatal. Karena sekalinya diajak ternyata nggak segitu, ya, itu lumayan panjang tuh rantainya ntar. Dia nggak gitu lama. Akhirnya lo harus memulihkan nama baik lo itu cukup lama. Kayak corona ini lama nih. Ini bener banget jawabannya, Bang. Mungkin kalau lu bikin Instagram ya nggak ada penontonnya, tapi ketika manggung, waduh itu adrenalinnya wow. Dan Instagram satu kalau kita manggung sejam, lagunya bisa 20. Iya, benar-benar. Nah, berarti kan memang harus skill kita tuh harus siap dulu ya sebelum lu ke medan perang nih istilahnya kan. Oke, itu tadi tentang musisi di Instagram. Berarti musisi itu harus ke Jakarta untuk bisa apa istilahnya? Untuk bisa establish menjadi musisi itu harus di Jakarta. Untuk menjadi musisi session. Di sini kalau session ya tergantung ya. Kalau session lu target lu sebagai session apa nih? Karena menurut gue di kota-kota sendiri pun banyak juga kok session player. Tapi umpamanya dia session player untuk event-event yang sering kayak wedding atau apa, itu kan bisa dikatakan session player juga gitu. Jadi session player itu nggak perlu tentang bermain bareng artis atau penyanyi yang udah punya nama atau siapapun. Session player lo punya home band atau lo umpamanya main di cafe pun itu udah menurut gue session player sih. Kalau gue pribadi sebenarnya nggak harus sih. Kalau gue maksudnya bukan ini kamera lo kebalik, Ban. Ya sengaja yang lagi dicas. Ya. Aduh, makanya menurut gue tergantung ya, itu balik lagi tadi tergantung goals lo apa. Kalau emang lo mau ngiringin let's say kita katakan artis gitu, misalnya lu mau ngiringin artis, ya lu harus ke Jakarta. Cuman sebelum ke situ goals-nya lu harus lu pikirin dulu prosesnya. Jadi jangan, kan ada tuh orang yang, wah aku pengen main sama artis langsung bang, gimana caranya bang? Nggak segampang itu, jadi banyak prosesnya. Cuman
goals lu boleh ke situ, tapi lu mesti ngerasain prosesnya dulu sehingga lu bisa ke situ gitu. Nah ini pertanyaan yang penting banget lo berdua jawab. Tadi ini pertanyaan penting. Coba diganti L. Jorok Nah, lo. Pertanyaannya yang penting banget. Lenting. Kayak Deddy Corbuzier gitu loh. Semuanya penting gitu. Anjir. Iqbal tai banget. Tadi Ya, ini pertanyaannya penting. Oke. Artis Ya. siapa sih yang paling menyebalkan? Wah. Lu edit nggak nih? Gua ngomong nih. Siapa? Ngomong Ayo. nih. Ya gue rasa gue sama Adi jawabannya sama sih. Ya udah. Kalau ngomong menyebalkan kan nanti dulu kita simpan. Tapi nih kita simpan dulu ya. Kita bertiga sama. Gue rasa jawabannya Iqbal juga sama. Sama. Yang sama banget nih sama Iqbal sama juga. Yakin banget. Kalau Siapa nih yang menyebalkan? enggak, ntar dulu kita simpan dulu di belakang deh. Siapa artis yang paling klop banget yang main sama lu yang anjir gitu. Ini asik banget ya main sama dia nih. Enggak ya pokoknya asik lah gitu. Lu klop, lu cocok sama musiknya, lu di situ sama pergaulannya cocok. Siapa? Sebenarnya lumayan banyak, hampir semuanya sih. Hampir semua ya? Hampir semuanya. Kebetulan kan gue nggak ada yang istilahnya first line ya. Gue kebetulan second line semua gantiin. Oke. Dan rata-rata hampir semua sih. Isyan, almarhum Bung Glenn Fredly, terus Titi DJ, hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Titi DJ lu bukan first line? Titi DJ. Nah, dia di Titi DJ doang gue first line. Oke. Tapi yang semuanya. lu ganti-gantiin gitu yang maksudnya yang anjir nih asik banget lo di sini. Iya sih, Isyan sama Bung Glenn sih. Oh gitu. Isyan sama Bung Glenn. Iya. Kenapa asiknya? Pertama, gue seneng musiknya. Dan memang kebetulan teman-teman musisinya ya udah kenal semua dan saling, yang gue seneng sih saling mendukung, dalam artian nggak cuma mendukung nggak cuma mendukung sebelum manggung, tapi sesudah manggung juga, dalam artian saling menutupi lah, saling berkesinambungan. Mensupport ya. Dan ya betul, mensupport, benar. Kalau lu Dek? Semuanya sih. Kalau gue kebetulan sama 3 penyanyi utama gue sangat suka secara pergaulan, pertemanan, musiknya juga. Itu siapa 3 itu? Iya. Rosa, Raisa, Isyana. Itu mungkin karena sama orangnya juga udah kayak temen juga ya. Jadi kayak ya enak, terus sistemnya juga benar, sistemnya itu prosesnya. Nah, Emang kan? nggak sistem. Sistemnya. Ya lanjut. Jangan diedit ya, Pak. Kalau perlu di tag malah ke orangnya. Ke manajemennya juga. Budo sampai ketawa, budo. Lanjut. Sistemnya benar karena gini, kalau seumpamanya lu tanya paling klop sama siapa, cuy, kita di sini kerja gitu loh. Mau kita seakrab sama orangnya kayak gimana, tapi sistemnya nggak benar, gue yakin akan nggak enak juga. Bener nggak? Ya. Bener. Ya kan, bener. Maksudnya mau lo gimananya, sistemnya nggak enak di lo nya atau mungkin gimana, pasti akan bikin nggak enak juga. Nah, untuk saat ini kalau lo tanya, 3 orang itu menurut gue yang terbaik sih. Karena emang kebetulan gue jadi first line-nya di mereka bertiga, kebetulan. Oke. Kalau yang ganti-gantiin, siapa ya? Gue nggak pernah ngitungin gantiin siapa. Maksudnya sombong kayak, ya, karena banyak banget gitu ya sombong lu ya. enggak, anjir.
Lo, gue tuh sekarang kalau umpamanya orang bilang, apa namanya, Mas Ade, apa mau banyak banget main gini-gini. Enggak juga, karena kebetulan ketika umpamanya diminta gantiin siapa gitu, kebetulan waktu itu emang lagi nggak bisa gitu. Akhirnya nggak pernah diajak lagi. Nah, iya tuh, itu ke apa ya? Itu yang gue bilang nggak enaknya kalau nggak bisa mulu itu tuh kadang. Jadinya akhirnya nggak diajak-ajak. Iya, Tapi bener ya. Tapi kita nggak boleh baper ya, Ban ya? Nggak boleh baper ya. Sorry. Tadi ada. Anjing. Nah, guys, itu tadi adalah penyakit yang sangat kita idolakan. Gue. Terus gimana caranya sih lu mempertahankan ada di band itu? Mungkin nggak sih si session player nih, hari ini lu gitarisnya Raisa. Mungkin nggak sih lu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi lu bukan gitarisnya Raisa? Oh, sangat mungkin. Atau lu Ban, hari ini lu gantiin Mas Bonar gitu. Mungkin nggak sih lu 2 tahun, 3 tahun lagi sudah bukan basisnya Isyana? Sangat mungkin. Itu biasanya karena hal apa? Kalau menurut kalian? Umpama Bani sama Isyana, dia ngantiin Mas Bonar gitu. Umpamanya kebetulan pas Ko Bonar nggak bisa, dikasih berturut-turut nggak bisa, ada memang beberapa artis dan manajemen yang dia tetap istilahnya second line-nya tetap dia. Mungkin si manajemen dan si artisnya ini kayak dia nggak mau ngambil resiko juga ketika performance-nya jadi berantakan gitu. Kita kan sering kan umpamanya kayak kita gantiin siapa, istilahnya kita second line nih, tiba-tiba kita nggak itu lagi karena apa? Ya kita nggak bisa nyalain kok bukan gua lagi sih. Ya enggak lah, lu egois aja kalau seumpamanya mikir kayak gitu. Karena kan dia kan istilahnya tanggung jawabnya lebih besar ke klien. Player-player yang apa ya, yang vital. Vital tuh gue bilang kayak bass, drum, itu vital. Yes. Bass, drum, main, salah, udah. Ketahuan ya? Istilah itu dosanya langsung masuk neraka jahanam duluan. Kalau gitar tuh masih bisa. Lo jadi basis itu pahala lo paling banyak. Paling banyak. Bass sama itu pahala lo paling banyak, lo masuk nerakanya juga paling cepat kalau umpamanya lo sampai salah, sama sekali nggak boleh salah. Kalau lu Ban, gimana Ban? Gue lumayan udah sering terjadi kayak gue sempet first line di beberapa artis gitu sampai akhirnya nggak kepake lagi. Problemnya selain karena itu nggak bisa melulu, diajakin nggak bisa melulu, sampai akhirnya ya udah nggak dipakai lagi. Cuman ada juga yang karena ya macem-macem gitu, sistem atau segala macem, dan memang pada akhirnya balik lagi, duit memang penting gitu, penting banget, uang tuh penting banget, kita nyari uang di sini. Cuman kalau udah nggak nyaman, kelihatan banget pasti mau dipaksain segimana pun juga lama-lama. Yang tadinya bawa simbal, snare, kick, hard case, bawa stick doang bawa ini aja nih. Pakai SPD doang. Bawa ini aja cukup nih, udah. Benar. Iya, jadi benar-benar mungkin tahun ke depan akan main sama siapa lagi, akan bikin apa lagi, sangat mungkin sih. Siapa artis yang paling menyebalkan? Nah. Ini kita sebenarnya sudah kepanjangan. Yang part tadi dihapus, Ban. Aduh. Ini pertanyaan terakhir gue. Ya. Ini pertanyaan terakhir gue ya. Tolong lu jawab. Berapa siapa gaji? Enggak, ini beneran. Ini pertanyaan terakhir gue. Mungkin orang-orang di sana kepo banget ya. Wah, banyak banget yang kepo. Berapa gaji kalian sebagai session player? Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.